Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Setelah kita mempelajari materi harmoni dalam ekosistem dengan tema makan dan dimakan, mari kita mencoba untuk menjawab soal berikut ya. Nanti akan ada 10 soal pilihan ganda. Nah, bagaimana petunjuk menjawab soal pilihan ganda tersebut? Yang pertama, coba siapkan buku tulis kalian. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan dengan menuliskan jawaban kalian pada buku kalian. Dan yang ketiga, setelah selesai menjawab, tukarkan buku atau jawaban kalian pada teman di samping kalian. Selanjutnya, jika jawaban kalian benar, maka kalian akan mendapat nilai 10. Namun, jika jawaban kalian salah, maka nilai kalian akan dikurangi 2. Selanjutnya, jika kalian menjawab pertanyaan dengan benar semuanya, maka kalian akan mendapat nilai 100 karena jumlah soal itu ada 10. Nah, waktu kalian untuk mengerjakannya adalah 10 menit. Berikut adalah soal yang nantinya akan kalian kerjakan. Nah, disimak dengan baik-baik. Yang pertama ada soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Coba dijawab mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Waktu kalian 5 menit. Jadi total waktu kalian mengerjakan adalah 10 menit. Nah, kalian sudah menjawab semuanya kan? Sekarang tukarkan buku kalian pada teman di samping kalian. Yuk kita mencoba menjawab pertanyaannya satu persatu, apakah jawaban kalian benar atau ada yang salah. Soal yang pertama, ekosistem merupakan suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Di dalamnya terdapat lingkungan biotik dan abiotik. Apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik dalam ekosistem? A. Faktor non-hidup yang mempengaruhi ekosistem. B. Peristiwa alam yang terjadi dalam ekosistem. C. Hubungan antara produsen, konsumen, dan dekomposer. Dan D adalah faktor hidup yang mempengaruhi ekosistem. Ayo, jawaban kalian apa? Yuk kita jawab bersama. Jawabannya adalah D, yaitu faktor hidup yang mempengaruhi ekosistem. Alasannya adalah lingkungan itu sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Kemudian soal yang kedua yaitu komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem itu saling mempengaruhi. Komponen biotik dan abiotik yang membantu proses penyerbukan tumbuhan adalah A. Cahaya matahari dan serangga, B. Air dan serangga, C. Serangga dan angin, dan D adalah angin dan cahaya. Jawabannya adalah C, yaitu serangga dan angin. Mengapa? Karena serangga adalah komponen biotik dan angin adalah komponen abiotik. Bagi tumbuhan, serangga memberikan keuntungan dengan membantu terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dengan kepala putik dan juga meningkatkan terjadinya penyerbukan silang. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan yang pada akhirnya akan menghasilkan buah dan biji. Penyerbukan adalah memindahkan serbuk sari dari bagian bunga jantan ke bagian bunga betina. Contohnya adalah ketika angin meniupkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, kepala putik yang lengket mengumpulkan serbuk sari dan bergerak ke bakal biji untuk menghasilkan benih. Selanjutnya soal yang ketiga, populasi hewan dapat meningkat dan menurun dalam ekosistem. Apa yang menyebabkan perubahan populasi hewan dalam ekosistem? A. Interaksi dengan hewan lain dan lingkungannya. B. Perubahan musim yang ekstrim. C. Perubahan cuaca secara tiba-tiba. D. Makanan yang dibutuhkan oleh hewan tersebut akan berkurang.
Jawabannya adalah A. Interaksi dengan hewan lain dan lingkungannya. Karena setiap kehidupan yang dijalani oleh makhluk hidup pasti akan selalu ada yang namanya interaksi. Salah satu yang terjadi adalah interaksi pada suatu ekosistem hewan adalah interaksi predasi. Interaksi predasi adalah interaksi yang terjadi pada hewan predator atau pemangsa dengan prey atau hewan yang dimangsa. Adanya interaksi ini menunjukkan bahwa hewan pemangsa berada di atas hewan yang dimangsa dalam suatu rantai makanan yang terjadi pada satu ekosistem. Pemangsa atau predator adalah hewan yang akan memangsa buruannya untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup pemangsa sangat bergantung dengan kehadiran mangsa atau buruannya. Jika mangsa sudah tidak ada lagi dalam suatu ekosistem, maka pemangsa atau predator perlahan-lahan tidak akan mampu bertahan hidup dan mengalami kepunahan. Mangsa atau prey adalah hewan yang dimangsa oleh pemangsa. Mangsa juga dapat diartikan sebagai sumber bahan makanan untuk hewan pemangsa. Mangsa juga bertahan hidup dengan memakan makanan yang ada di habitatnya. Jika tidak ada pemangsa yang memakan mangsa, maka secara berkala populasi mangsa akan terus bertambah. Yang kedua yaitu interaksi kompetisi. Pada interaksi ini, hewan akan saling beradu kekuatan satu sama lain hingga memunculkan pemenang. Pemenang akan mendapatkan atau memperoleh suatu hal yang sudah diperebutkan dan hewan yang mengalami kekalahan akan terluka serta perlahan-lahan akan mengalami kematian. Kemudian, kematian hewan atas pertarungan tadi menandakan bahwa terjadi pengurangan spesies walaupun tidak begitu signifikan. Dan yang ketiga yaitu bencana alam. Semua bencana itu akan mempengaruhi dinamika populasi pada hewan. Hal ini disebabkan karena habitat hewan yang terkena dampak bencana alam akan mengalami kerusakan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih seperti semula. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang akan terjadi jika satu anggota dalam rantai makanan menghilang? A. Semua anggota rantai makanan akan mati. B. Rantai makanan akan menjadi lebih pendek. C. Rantai makanan akan menjadi lebih panjang. D. Tidak ada yang terjadi. Jawabannya adalah B. Rantai makanan akan menjadi lebih pendek karena tentunya komponen akan semakin berkurang dan konsumen juga akan lebih sedikit, sehingga rantai makanan akan menjadi lebih pendek. Contohnya, misalkan padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Jika ular menghilang, maka konsumen dalam rantai makanan tersebut akan menjadi lebih pendek. Pertanyaan nomor 5, bagaimana peran dekomposer dalam suatu ekosistem? A. Menguraikan bahan-bahan organik menjadi senyawa sederhana. B. Membuat makanan untuk produsen. C. Melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. D. Menjadi sumber makanan bagi konsumen tingkat atas. Jawabannya adalah A, yaitu menguraikan bahan-bahan organik menjadi senyawa sederhana. Alasannya, karena peran dekomposer dalam ekosistem adalah proses transfer energi menguraikan sisa-sisa organisme hidup. Dilansir dari National Geographic, dekomposer atau pengurai makanan sisa-sisa organisme seperti bangkai hewan, tanaman mati seperti daun yang gugur, kayu yang mati, dan juga kotoran. Nomor 6, dalam rantai makanan, padi, belalang, katak, ular sawah, elang, pengurai. Padi berperan sebagai A. Produsen, B. Pengurai, C. Konsumen 1, D. Konsumen 2. Jawabnya adalah A. Padi berperan sebagai produsen karena padi menghasil makanan untuk organisme lain. Padi menghasilkan biji beras. Tikus yaitu sebagai konsumen primer karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivore. Soal nomor 7. Di sebuah ekosistem terdapat berbagai makhluk hidup berikut: rumput, belalang, ular, burung elang. Peran burung elang dalam rantai makanan tersebut adalah sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Predator, D. Pengurai. Jawabannya adalah C.
burung elang berperan sebagai predator karena menjadikan hewan lain sebagai mangsanya. Elang berada pada tingkatan tertinggi dalam rantai makanan di ekosistem. Soal selanjutnya yaitu pada nomor 8. Pada gambar di atas yang bertindak sebagai konsumen satu adalah A. Jamur, B. Tikus, C. Ular, D. Burung elang. Jawabannya adalah yang berperan sebagai konsumen satu adalah tikus karena langsung memakan rumput dan sedangkan rumput itu berperan sebagai produsen. Soal nomor 9. Fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar yang berperan sebagai konsumen kedua adalah A. Fitoplankton, B. Zooplankton, C. Ikan kecil, D. Ikan besar. Jawabannya adalah B, yaitu zooplankton. Karena zooplankton langsung memakan produsen yaitu fitoplankton. Soal yang terakhir yaitu nomor 10. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut A. Jaring-jaring makanan, B. Piramida makanan, C. Jaring-jaring kehidupan, dan D. Rantai makanan. Dan jawabannya adalah A, yaitu jaring-jaring makanan. Setelah kalian menjawab semua soal berikut itu, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna. Semoga beruntung dan semoga semakin memahami apa materi harmoni dalam ekosistem yaitu makan dan dimakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.